Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiliati, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kali ini saya akan bahas mengenai bisnis plan yang saya pilih untuk tugas kewirausahaan saya. Di sini saya memilih fashion sebagai bisnis plan yang tokonya atau usahanya saya beri nama Egya Fashion. Dan latar belakang kenapa saya memilih bidang ini untuk dijadikan bisnis adalah karena fashion merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan dipenuhi oleh setiap orang, akan diusahakan untuk terpenuhi oleh setiap orang. Karena produk fashion ini merupakan suatu kebutuhan pokok, maka semua orang pasti membutuhkan yang namanya fashion. Karena pada zaman sekarang ini penampilan sangat diperhatikan. Ya, karena itu dan fashion ini terutama dalam hal pakaian pasti akan dibutuhkan setiap masa, setiap periode ke periode lainnya. Pakaian itu merupakan kebutuhan pokok. Dan semua orang pasti membutuhkan pakaian, maka dari itu dari periode ke periode pakaian dibutuhkan dan tidak mungkin dihilangkan kebutuhan ini, maka dari itu saya memilih bidang ini untuk dijadikan bisnis. Dan selain itu saya sendiri juga membutuhkan pakaian atau aksesoris lainnya untuk menunjang kehidupan sehari-hari saya. Jadi selain saya menjadikan ini ladang bisnis, juga untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Selanjutnya karena saya juga hobi untuk mengkoleksi baju-baju, jadi saya menjadikan ini sebagai hobi dan juga bisnis. Jadi ketika hobi kita jadikan bisnis, menjalankannya pun tidak terasa sulit, maka dari tidak terasa sulit dan cenderung menyenangkan, makanya saya memilih uh, uh, bagian ini atau bisnis ini ya, untuk saya jalankan. Visi saya atau tujuan visi dan misi saya untuk mendirikan IG Fashion ini, yang pertama menjadi online shop yang terpercaya, karena pada saat sekarang ini banyak sekali online shop yang menjual dengan harga murah tapi kualitasnya itu tidak memenuhi standar. Misi saya itu memberikan pelayanan yang terbaik, jujur dalam berbisnis, dan menjaga kepercayaan pelanggan, sehingga pelanggan tidak takut lagi untuk berbelanja secara online. Tujuan saya adalah untuk mengembangkan potensi diri saya serta membangun perekonomian pribadi dan anggota-anggota saya, dan menciptakan lapangan kerja yang mudah dan fleksibel sebagai dilakukan yang mudah dan fleksibel dilakukan oleh saya dan teman-teman saya yang berstatus mahasiswa. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi di perusahaan atau di usaha saya ini. Itu yang pertama, kekuatan yang saya miliki itu rasa percaya bahwa produk saya ini akan diterima baik oleh masyarakat luas, karena hal ini memudahkan seseorang dalam berbelanja tanpa keluar rumah karena ini berbasis online. Kelemahannya itu kalau soal kelemahan, yang pertama, untuk usaha fashion saat ini sangat banyak sekali toko-toko online shop dan toko-toko lainnya yang tidak online tetapi bisa kita jumpai di mana saja gitu. Yang kedua, kesamaan produk dengan toko lain. Selanjutnya, peluang bisnis ini yang saya lihat, yang pertama karena adanya tren fashion yang saat ini sedang maraknya di Indonesia, maka dari itu kami membuka bisnis ini. Banyaklah kalangan yang menyukai fashion tetapi tidak memiliki waktu untuk berkunjung langsung ke toko atau memilih-milih baju dari rak ke rak. Maka dari itu kami memanfaatkan hal ini untuk menjadikan sebuah peluang bisnis. Ancaman terhadap usaha kami ini, yang pertama, pesaing yang tidak sehat, contohnya harga-harga yang jauh lebih murah dari toko kami tawarkan. Setelah itu, perubahan fashion atau tren yang cukup cepat dari satu periode ke periode lainnya. Yang selanjutnya, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap belanja online atau online shop. Selanjutnya, strategi perusahaan yang akan kami lakukan agar
perusahaan kami bisa berjalan dengan baik, yang pertama selalu mengupdate mengenai fashion yang sedang tren pada saat ini, itu selalu memperhatikan kualitas dan bahan barang yang kami miliki. Selanjutnya, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kami, menjaga kepercayaan konsumen terhadap toko kami, dan ya pokoknya memberikan layanan yang terbaik. Mengenai bidang usaha yang saya pilih ini, bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang fashion seperti yang saya katakan di awal tadi. Usaha kami ini menawarkan pakaian, aksesoris, baju, sepatu, jam tangan, baik itu untuk pria ataupun untuk wanita, dengan harga yang bervariatif, dan kualitasnya pun kami jamin bagus. Selanjutnya, kegunaan dan keunggulan, keunikan atau inovasi dari produk ini. Kegunaan dari produk kami ini tentunya untuk menunjang penampilan, dan kami akan memastikan bahwa produk yang kami tawarkan ini memiliki kualitas yang baik dan berusaha untuk memenuhi apa yang konsumen inginkan. Waktu atau siklus usaha pada toko kami ini 24 jam sebenarnya kalau untuk pemesanan, karena dia berbasis online. Untuk misalnya pertanyaan mengenai barang, bahan, dan lain-lainnya, kami buka selama 24 jam. Tetapi ketika kami akan membalas pesan itu hanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Selanjutnya, lokasi usaha kami ini, kami memiliki lokasi khusus atau lokasi tetap tentang usaha kami ini, yaitu di Perumahan Jalan Utama 3, Kota Baru, Lubuk Begalung. Selanjutnya, dampak usaha kami terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan alam. Pertama, di bidang ekonomi. Dengan adanya bisnis ini, kami bisa bekerja sama dengan teman-teman yang sesama mahasiswa di lingkungan ini, sehingga bisa meningkatkan perekonomian setiap anggota yang kami miliki. Yang kedua, sosial. Dengan adanya usaha ini tentu meningkatkan interaksi sosial kami, karena dengan hubungan sosial yang ramah dan luas, maka hal itu akan berdampak kepada usaha yang kami jalankan. Semakin luas hubungan sosial kami, maka semakin baik bagi perusahaan kami. Selanjutnya, budaya. Dengan adanya usaha ini, kami rasa tidak terlalu berpengaruh ya terhadap budaya orang Indonesia, karena sebelumnya juga orang Indonesia sudah berbelanja secara online pun sudah ada gitu. Kalau lingkungan alam, secara spesifik sepertinya tidak mengganggu atau tidak merusak lingkungan alam, karena kami tidak memproduksi barang atau yang kami jual, tetapi kami memesan dari toko lain, sehingga kami tidak melibatkan proses produksi di sini ya, produksi pakaian itu langsung, sehingga saya rasa tidak mencemari lingkungan. Tetapi ya dalam hal pengiriman kemasannya, karena kami membungkus menggunakan plastik, mungkin itu yang agak malah mencemari lingkungan. Resiko bisnis ini dan pengelolaannya. Resiko bisnis kami ini yang nampak pada saat sekarang ini adalah banyaknya situs belanja online yang menjadi saingan kami dalam memasarkan produk-produk yang kami miliki. Lalu toko online yang menjual barang dengan kualitas yang jauh dari standar dengan harga murah, sehingga itu nantinya akan menjadi ketakutan tersendiri bagi pelanggan tersebut untuk memesan, dan itu pastinya berdampak pada toko kami nantinya. Setelah itu, kesamaan barang dengan toko-toko lain, dan mungkin harganya pun lebih murah di toko lain atau bagaimana, sehingga itu yang menjadi ancaman menjadi risiko bagi bisnis kami saat ini. Itu target pemasaran. Target konsumen kami itu semua lapisan masyarakat, baik itu pria maupun wanita, dengan perkisaran umur remaja yaitu 17 tahun sampai dewasa
kira-kira berumur 28 tahun ke atas masih bisa memakai produk kami ini. Yang kami utamakan di sini adalah warga Sumatera Barat, tapi kami tidak menolak pembeli dari luar Sumatera Barat. Wilayah kalau soal wilayah pemasaran seperti yang saya katakan tadi, kami berpusat di Sumatera Barat, tetapi kami tidak menolak permintaan dari luar Sumatera. Selanjutnya situasi pesaing. Situasi pesaing di bidang fashion ini sangatlah ketat karena banyak toko-toko yang menjual produk-produk yang sama tetapi dengan harga yang berbeda seperti yang saya katakan tadi. Walaupun perbedaan harganya tidak begitu mencolok, tetapi hal itu tetap menjadi pertimbangan konsumen untuk berbelanja. Selanjutnya soal masalah jumlah dan harga produk. Jumlah yang selalu kami sediakan untuk setiap tipe atau item barang kami yang kami share melalui Instagram itu, kami memiliki persiapan itu 10 pieces untuk setiap versinya. Dan jika ada permintaan lebih, maka kami akan memesan lagi ke pusat atau ke toko yang biasa kami langgan. Soal harga, harga produk yang kami tawarkan tergantung pada harga modal kami yang kami dapat dari toko, dan lalu ditambahkan dengan harga ongkos pengiriman. Setelah itu dijumlahkan dan dibagi per produknya, barulah kami bisa menetapkan harga per itemnya. Selanjutnya rencana produksi. Soal rencana produksi, yang pertama ada bahan baku. Seperti yang saya katakan tadi, kami tidak memproduksi pakaian atau aksesoris yang kami tawarkan, melainkan kami memasarkan produk yang kami beli dari orang lain atau toko lain. Jadi di sini kami itu berfungsi sebagai distributor atau penyalur dari toko yang kami pesan kepada pelanggan kami. Selanjutnya alat dan teknologi. Alat dan teknologi yang kami gunakan untuk melakukan bisnis ini adalah kamera. Yang pertama kamera untuk memfoto produk kami, handphone. Lalu handphone ini selain berfungsi untuk juga bisa memfoto, kami juga untuk memasarkan atau mempromosikan produk kami dan melayani pelanggan melalui yang bertanya melalui media sosial. Selanjutnya proses distribusi. Tata cara proses distribusi barang di toko kami ini adalah kami mendistribusikan produk kami ini melalui media sosial, yaitu melalui Instagram. Pelanggan yang ingin membeli atau memesan produk kami dapat mengikuti akun media sosial kami terlebih dahulu. Lalu jika transaksinya atau pembeliannya itu di sekitar Kota Padang, itu bisa secara COD, dan jika pembelian di luar Kota Padang, maka pembayarannya kami minta di muka atau sebelum barang kami kirimkan. Soal masalah kapasitas distribusi, target kami pada minggu pertama penjualan produk kami harapkan 25% dari produk kami ini terjual. Dan kami memperkirakan karena fashion ini sangat diminati, dan jika kami sudah dapat membangun kepercayaan, maka penjualan kami ini akan meningkat setiap bulannya. Selanjutnya rencana manajemen. Rencana manajemen yang pertama bentuk usaha. Bentuk usaha kami ini seperti yang saya bicarakan dari awal, yaitu fashion. Struktur organisasi atau personilnya, pemimpinnya itu saya sendiri, bagian keuangan itu Putri Ramadhani, pemasaran Yuslinda, pengemasan Zahra, pengiriman Yudi Merdawan. Tim pengelolaan atau keahlian dan jumlah tenaga kerja yang kami miliki. Yang pertama, kami memiliki 1 orang pimpinan, yaitu orang yang melakukan segala sesuatu dan mengambil keputusan mengenai perusahaan kami. Yang kedua, bagian keuangan, yaitu orang yang
mengatur siklus keuangan di perusahaan kami. Misalnya seseorang di bagian pemasaran, yaitu orang yang bertugas untuk memasarkan produk kami atau mempromosikan produk kami. Dan yang keempat, bagian pengemasan, yaitu memastikan bahwa setiap barang yang akan dikirim itu dikemas dengan baik dan dijamin kemasannya itu aman sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, bagian pengiriman. Bagian pengiriman ini orang yang mengirimkan barang kepada konsumen dan juga orang yang mencarikan jasa pengiriman lain yang aman dan dengan harga yang bersahabat untuk pengiriman di luar daerah Kota Padang dan Sumatera Barat. Selanjutnya, soal masalah rencana UKM Mitra, pada saat sekarang ini kami masih fokus untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis kami. Dan kami di sini belum memikirkan untuk melakukan UKM Mitra, karena selain karena kami sedang fokus untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kami juga masih baru dalam hal ini. Jadi kami rasa kami belum memikirkan dan belum bisa untuk melakukan UKM Mitra. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, rencana keuangan atau untuk satu siklus usaha, kebutuhan investasi atau modal kerja. Soal investasi dan modal kerja ini kami karena kami beranggotakan 5 orang, maka kami menargetkan setiap orang itu 2 juta, karena menurut kami kesamaan investasi kita di dalam suatu perusahaan itu penting, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Prediksi arus kas. Prediksi arus kas kami, awalnya kami kan memiliki, karena kami 5 orang dan setiap orang itu berinvestasi sebesar 2 juta, jadi kemungkinan modal awal kami itu kami memiliki 10 juta. Untuk listrik kami itu untuk 1 bulan kami membutuhkan uang sebesar 100.000. Terus untuk pembelian barang kami agak banyak di sana karena merupakan juga bagian dari investasi. Kami butuhkan uang 6 juta untuk wifi 150.000, transportasi 300.000, ATK 100.000. Terus untuk kebutuhan tak terduga yaitu 150.000. Jadi total pengeluaran kami yaitu 6.800.000, dan sisa uang yang tersimpan yaitu 3.200.000 rupiah. Soal rencana laba rugi, karena jenis barang dan produk kami banyak, jadi kami tidak bisa menentukan laba ruginya per produk. Jadi kami memperkirakan keuntungan kami sebanyak 20% dari modal yang kami miliki atau kami keluarkan di setiap periodenya, yaitu kira-kira sebesar 1.360.000 per periode. Itu selanjutnya break even point-nya, modal awal kami itu 6.800.000 yang terpakai. Selanjutnya laba per bulannya kami perkirakan kira-kira 450.000 per bulan. BEP-nya itu sekali 3 bulan. Baiklah, sekian dari perincian atau pembahasan mengenai bisnis plan saya. Dan kesimpulannya adalah fashion merupakan kombinasi dan perpaduan gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari, dan digunakan oleh mayoritas. Fashion merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan harus dipenuhi oleh masyarakat
manusia itu sendiri atau masyarakat, dan akan selalu ada di setiap periodenya dan selalu akan dibutuhkan. Dan bukan pula kebutuhan musiman. Jadi usaha ini menurut saya sangat menguntungkan dan sangat menjamin keberlangsungan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.